Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TVku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini Kampus Corner hadir dengan tema Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus, lahirkan banyak mahasiswa berprestasi. Telah bergabung bersama saya by Zoom juara 1 Latte Art Competition Atarik Gazilai. Halo, selamat siang Ale. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini Ale? Alhamdulillah sehat. Sehat, aduh chill santai banget nih Ale nih. Sehat Ya. hari ini ya. Ini ngomong-ngomong Ale semester berapa ini berarti tahun ini? Ale sendiri semester 4. Oke, semester 4 ya. Waduh, masih masih maba-maba dikit. Dikit gimana tuh? Masih ada suasana itu Masih ada suasana mabanya gitu ya. Perasaan kamu dapat juara 1 gimana nih Ale? Masih seneng atau nggak nyangka gitu? Sebenarnya nggak nyangka juga sih. Aduh, nggak Senang nyangka. juga senang. Oke, seneng tapi flat banget nih mukanya nih. Oke, memang kayak gitu ya Ale. Ya. Oke, next juga ada juara 1 Product Knowledge Test di Hotel Tentrem, Rafasya Dwi Ayundiasari. Halo, selamat siang Fasya. Siang, Kak. Aduh, cantik sekali Fasya hari ini. Apa kabar? Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat terus ya. Kalau Fasya sendiri semester berapa ini? Ini semester 6. Oke, semester 6 ya. Iya. Fasya lagi sibuk apa nih di semester 6 ini? Lagi magang aja sih, Kak, ini. Magang pertama. Oke, magang ya? Tetap magang? Iya, betul. Tetap. Oke. Tapi tetap dengan protokol kesehatan pastinya ya Fasya ya? Iya, pastinya. Oke, sehat selalu Fasya ya. Oke, Iya. next juga ada Kaprodi D4 Pengelola Perhotelan Udinus, Dr. Neni Kurniawati SSM HUM. Selamat siang Bu Neni. Selamat siang Mbak Nadia. Aduh, ini cantik sekali hari ini Bu Neni. Ini juga fresh gitu ya Bu, dengan kuning nuansa kuning hitam kita ya Bu. Iya. Bu Neni sendiri hari ini apa kabar Bu? Baik sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sehat juga ya. Amin, amin, amin. Lagi sibuk apa nih Bu Neni sendiri? Ya masih sibuk ini terutama ngurusin kurikulum gitu ya, karena kami kita Udinus menghadapi MBKM begitu. Oke. Ini juga ngomong-ngomong katanya lagi UAS ya Bu ya? Iya betul sekali. Ngurusin UAS juga berarti ini minggu awal UAS ya Bu ya? Betul sekali, mulai dari tanggal 5. Tanggal 5 sampai tanggal 2 minggu ya. 2 minggu gitu ya. Betul. Aduh, semangat nih teman-teman yang lagi UAS Yes. gitu ya Bu ya. Betul. Oke, baik Ale. Ini dalam kamu nih dalam memilih jurusan perkuliahan ini kan bukan suatu yang main-main gitu ya. Nah, ini apa sih yang membuat kamu memilih jurusan D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus Ale? Di awal mulanya itu karena ada temen. Di sebelumnya untuk ngambil kuliah, Ale kan udah kerja dulu. Jadi barista juga. Kebetulan ada temen yang di Udinus, tapi di kitchen, buat nyaranin sekalian aja penting ambil perhotelan. Jadi ya milihnya di Udinus itu. Oke. Jadi sebidang gitu ya sama pekerjaan kamu gitu ya. Iya, Kemudian hal apa sih yang menarik menurut kamu dari jurusan tersebut gitu? untuk menariknya lebih kayak prakteknya sih sebenarnya. Ya bisa belajar masak, belajar benerin kamar. Kalau Ale sendiri suka masak nggak? Suka juga. Oh, suka. Berarti nanti aku dimasakin ya Ale ya. Enak kan pasti masakannya Ale. Boleh. Oke. Kemudian kalau Fasya sendiri nih, Fasya, hal apa sih yang membuat kamu nih terkesan memilih prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus ini Fasya? Awalnya tuh nggak tahu dunia perhotelan. Tapi terus masuk kuliah, dan di Udinus ada prodi perhotelan, mikirnya ya perhotelan sama pariwisata kan dunia yang nggak akan pernah mati untuk dunia pekerjaan. Nah, jadinya saya coba terjun, terus alhamdulillah juga mendapat pertama kali pengalaman untuk kerja juga di hotel
sebagai casual dulu. Oke. Kalau tahu informasi ini jurusan perhotelan di Udinus sendiri dari mana tuh Fasya? Dari web sih Kak, Nyari-nyari lihat di gitu web ya? Udinus. Iya betul. Kalau Fasya asli orang mana? Memang Semarang. Iya asli Semarang. Oke, jadi memang cari perkuliahan yang deket-deket gitu ya, Iya deket-deket rumah di ya Fasya? ya di Semarang aja. Iya. Oke, di Semarang aja, jangan jauh-jauh. Tapi nanti kerjanya Iya. jauh-jauh. Kan keliling Indonesia Insya Allah. mungkin. Iya Punya keliling. pengalaman ya Fasya ya. Iya Oke. betul. Oke Bu Neni, ini sebenarnya visi misi dari Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus sendiri apa sih Bu? Iya, Mbak. Jadi kalau visi kami ini, kami ingin menjadi program studi di bidang manajemen perhotelan yang unggul di Jawa Tengah, yang tentu saja terkait dengan selaras dengan visi misi universitas. Jadi kami berbasis teknologi informasi dan kewirausahaan, gitu. Oke. Itu visinya. Visinya. Kalau misinya kami punya 4 gitu. Yang pertama kami menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan yang dari poin 1 sampai 4 ini semua berkaitan dengan manajemen perhotelan ya. Jadi yang pertama menyelenggarakan pendidikan yang tentu saja kami menjunjung tinggi moralitas, kewirausahaan gitu ya Mbak, dan semangat kebangsaan. Kemudian menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentu saja, dan membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat terkait manajemen perhotelan. Yang ketiga, kami juga melakukan pengabdian masyarakat di bidang manajemen perhotelan, dan misi kami yang keempat ini menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi dan juga dinas, terutama terkait pariwisata dan perhotelan. Nah, untuk yang poin keempat ini, kami sudah menyelenggarakan dengan sangat banyak kerjasama dengan dunia industri, misalnya perhotelan di dalam negeri gitu ya, yang kami sudah menjalin sekitar 38 hotel gitu. Itu yang terbaru yang di Jawa Tengah terutama, Jawa Tengah, ya sekitar Semarang, Solo, Ambarawa, Salatiga begitu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan institusi, organisasi yang bergerak di bidang itu juga, seperti misalnya IHGM, Indonesian Hotel General Manager. Oke. Yang ini kami sudah bekerja sama juga di bidang penyiaran seperti ini ya, menyebarkan ilmu pengetahuan dengan TVku di acara Hotelier Talks itu ya. Betul sekali. Itu setiap hari Senin. Kemudian dengan PHRI, Perhimpunan Perhotelan dan Restoran Indonesia gitu, seperti itu Untuk contohnya. memperluas ini juga Betul, ya Bu ya, untuk kerjasama, gitu ya, Bu, koneksi ya. jejaring, betul. Ini Bu, tadi kan ada penelitian juga nih Bu. Ini ngomong-ngomong, kalau penelitian di bidang perhotelan tuh contohnya seperti apa nih Bu? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Oke. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus lahirkan banyak mahasiswa berprestasi. Baik, kita lanjutkan Ibu Neni. Tadi untuk penelitian, tapi di bidang perhotelan tuh contohnya seperti apa sih Bu? Ya, terima kasih Mbak Nada. Jadi perhotelan itu kan tidak hanya melulu hanya perhotelan ya, tapi ada beberapa departemen di dalamnya gitu ya. Ada housekeeping, ada food and beverage, ada front office. Nah, misalnya sebagai contoh di food and beverage, di bidang food misalnya ya, di makanan. Jadi misalnya meneliti kreasi, inovasi makanan yang kekinian misalnya gitu ya. Apalagi tadi sesuai dengan visi ya. Betul. Bahwa kita juga menekankan kewirausahaan. Jadi salah satu penelitian ini misalnya berkaitan dengan makanan-makanan yang kekinian laku dijual supaya mahasiswa misalnya bisa berwirausaha di luar sana. Sebagai contoh, misalnya makanan-makanan fusion ya, minuman fusion misalnya. Makanan-makanan dan minuman tradisional ini dikreasikan supaya bisa lebih diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh nih Mbak, mungkin pernah dengar klepon ya? Klepon udah pernah Bu. Klepon kan biasa kalau yang tradisional itu dalamnya Gula Jawa, gula Jawa betul cair gitu ya, misalnya bentuknya bulat-bulat seperti itu. Nah, ini dikreasikan misalnya jadi cake gitu ya. Jadi cake tapi dengan bahan dasar yang masih menggunakan bahan dasar klepon misalnya. Sendiri. Kemudian dalamnya mungkin tidak hanya gula cair itu gitu ya, tapi juga ada kreasi tambahan coklatnya misalnya. Secara tampilan tidak lagi bulat misalnya gitu. Misalnya itu.
Itu kalau Lucu makanan. ya, Bu, ya, enak ya, Bu. Jadi lapar saya nih, Iya, Bu, sama ngomong ini. makanan. Udah ngebayangin kemana-mana Betul, nih, Bu. jam lapar lagi nih Iya kan. betul sekali, jam-jam lapar. Oke. Tadi contoh penelitiannya gitu ya, Bu ya. Betul. Kalau dari pengabdian masyarakatnya nih, Bu, nih kayak gimana tuh, Bu, pengabdian masyarakat? Pengabdian masyarakat yang sedang kami lakukan nih Mbak, yang sedang berjalan ini adalah kami sedang mendampingi desa wisata Wali Telon Utara di Kabupaten Temanggung. Di Temanggung. Nah, betul, itu salah satu pengabdian kami di sana. Dan ini adalah tahun ketiga kami mendampingi desa wisata tersebut. Tahun ketiga. Betul. Waduh, luar biasa. Dan alhamdulillah tahun kemarin kami bisa meraih posisi ke-14 20 universitas terbaik yang mendampingi, betul, se-Indonesia. Yang mengadakan Kemenparekraf. Main lagi ya, Bu ya. Alhamdulillah, yang mengadakan Kemenparekraf RI begitu. Oke, baik. Nih kita tanya mahasiswanya nih, Bu nih. Ale nih, kembali ke Ale. Ale, kalau menurut kamu nih perkuliahan di D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus selama ini seperti apa sih? Untuk pengelolaan perhotelan D4-nya sendiri sih lebih kayak untuk awal-awal sendiri lebih sering prakteknya sih, tapi kebetulan kena pandemik seperti ini lebih kebanyakan teori. Jadi kayak praktek juga ada beberapa praktek yang ada tapi cuman biasanya kayak video, ngelampirin video gitu. Lebih kebanyakan praktek sih. Oke, kalau Ale sendiri lebih suka prakteknya atau teorinya nih? Kalau saya sendiri lebih senang prakteknya. Waduh, pasti prakteknya ya, karena langsung terjun ke lapangan gitu ya, Ale ya. Iya. Kalau dari para dosennya sendiri nih, Ale, menurut kamu mengajarnya gimana sih? Untuk dosennya sendiri sih lebih asik juga. Karena juga kebetulan dosennya juga berpengalaman di dunia perhotelan, jadi agak masuk untuk ngobrolnya. Oke, agak masuk-masuk ya. Oke. Kalau Fasya sendiri nih, Fasya, menurut kamu gimana nih perkuliahan di D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus sendiri? Menurut saya sangat menarik karena tidak hanya belajar seputar perhotelan, tapi kita juga diajarkan pariwisata juga, lalu manajemennya juga diajarkan, back office-nya seperti itu juga diajarkan. Oke. Banyak banget ilmu yang bisa diambil, Kak. Oke, nggak cuma melulu di perhotelan ya, tapi ke pariwisata juga gitu ya. Betul. Kalau dosennya sendiri nih, mengajarnya menurut kamu gimana nih? Menurut saya dosen-dosen perhotelan itu asik-asik semua. Waduh, Bisa diajak sharing, iya. Terus juga mereka punya caranya sendiri buat mengajar, untuk menarik minat mahasiswanya. Mereka punya caranya sendiri-sendiri. Gitu ya, Fasya ini juga salah satunya nih yang tertarik gitu, yang kecantol sama D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus gitu ya. Oke, kemudian nih Bu Neni nih, untuk ngomong-ngomong masalah fasilitas nih Bu, kalau fasilitas yang dipunyai dari D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus sendiri ada apa aja sih Bu? Oke, lebih khususnya ya ke lab perhotelan misalnya ya. Sebenarnya ada banyak fasilitasnya, ada lab bahasa, ada self access gitu, tapi saya fokus di lab perhotelan dulu ya. Nah, itu kami punya lab perhotelan cukup luas ya, sekitar 62 meter persegi gitu. Dan di dalamnya itu terdapat berbagai sarana prasarana yang menunjang ketiga peminatan, baik front office, housekeeping, dan food and beverage gitu. Untuk food and beverage kami punya kitchen, di mana di situ peralatan untuk pastry misalnya itu lengkap sekali. Kami punya oven besar gitu, kemudian mixer besarnya juga, dan berbagai peralatan yang menunjang untuk itu. Kemudian ada stove juga yang personal ya, ada beberapa, jadi mahasiswa bisa praktik langsung di situ. Begitu. Kemudian kami juga punya lab barista. Yang ini masih sangat jarang di kampus, iya betul. Di kampus-kampus lain mungkin belum ada ya. Nah, Udinus punya ada lab barista gitu. Spesial nih Udinus nih. Betul. Kami sudah punya alat brewernya sendiri, coffee brewer sendiri gitu ya. Kemudian dan berbagai peralatan yang menunjang untuk barista dan bar gitu ya di situ. Kemudian untuk housekeepingnya kami punya kamar gitu ya, di mana mahasiswa bisa praktek
housekeeping di situ, make up room, cleaning, untuk room division management begitu, dan fasilitas yang ada di lab kamar itu sudah upskill. Ini sebutan untuk level kamar di hotel, namanya upskill. Upskill. Betul. Nah, itu untuk level bintang 5 gitu. Karena orientasi kami gitu ya, mahasiswa kami harapannya nanti setelah lulus bisa bekerja di hotel bintang 4, bintang 5 gitu ya. Nah, jadi sudah familiar dengan berbagai fasilitas itu, sarana itu. Karena beda ya Bu ya, fasilitas di bintang 1, 2, 3, 4, 5. Betul sekali. Semua ada spesifikasinya, ada aturannya Ada gitu ya. aturannya. Dan untuk lab kamar kami sudah upskill itu. Jadi mahasiswa sudah sangat terbiasa melihat matras bed gitu ya yang ada di hotel bintang 5, termasuk sheetnya, spraynya, kemudian dan peralatan di sekitarnya itu sudah dirancang seperti itu. Kalau tidur di situ boleh nggak Bu? Nggak boleh dong. Nggak boleh Kan ya, buat untuk praktek aja. Oke. Itu baru yang tadi housekeeping ya. Jadi Housekeeping. untuk permintaan housekeeping, mahasiswa bisa praktek misalnya memasang spray dalam waktu 3 menit gitu Waduh, ya. Ada cara cepatnya ya Bu? Oh iya, mereka harus tahu itu ya. Kalau di rumah mungkin kan Iya, 15 menit Bu, itu saya butuh utek-utek belajar, gitu Bu. ya. Betul. Nah, termasuk membersihkan kamar mandi gitu, nggak cuma sekedar sikat-sikat gitu ya. Nah, itu semua ada SOP-nya. Jadi nanti mahasiswa diajarkan untuk itu ya. Jadi itu untuk housekeeping-nya. Kemudian untuk front office-nya ini juga yang tidak ada di kampus lain gitu ya. Kami punya sistem yang mirip dengan sistem administrasi yang ada di hotel. Jadi sudah terintegrasi dengan sistem, gitu betul, ya, Bu, sudah ya. disesuaikan. Jadi harapannya ketika nanti mahasiswa magang kerja praktik di hotel atau setelah lulus nanti mereka tidak kaget dengan sistem itu, mereka sudah terbiasa dengan sistem itu. Oke, Gitu. karena udah sama gitu ya Bu, yang di sini dipraktekkan sama nanti di Ya lapangan. mirip, Udah mirip, sudah 12 betul. gitu Jadi ya Bu, ya nggak tidak kaget, betul sekali. Jadi kami yang benar-benar mempersiapkan mahasiswa untuk itu. Begitu. Aduh, luar biasa banget sih Bu, saya speechless loh Bu ya. Bisa ikut tidur gitu di Tidak boleh ya, tidur. Bu, ya. Barista juga. Ada lagi untuk restoran banquet ya. Jadi mahasiswa juga bisa berlatih kalau misalnya ada banquet gitu ya, ada acara-acara besar gitu. Di lab perhotelan juga ada round table gitu, ada 4 round table di sana gitu. Jadi mahasiswa bisa praktek. Seandainya nanti mereka menghadapi banquet di hotel, mereka Udah sudah bisa gitu tahu ya. caranya, Waduh, betul. udah lengkap banget sih ini Betul, Bu, bagaimana dari memanage. food and beverage sampai hotel sampai Betul, front. bar operation, Betul. banquet Luar manajemen. biasa. Jadi buruan deh. Udah lengkap nih, Oke. yang paling lengkap perhotelan di Udinus nih, bukan Oke. main-main lagi. Ini ngomong-ngomong tadi si Ale sama Fasya juga baru aja menjuarai suatu ini ya Bu ya. Apa nih Bu? Lomba Menjuarai apa? kompetensi Lomba ya. gitu ya. Tapi Oke. apa? Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut Oke, nih sip. teman-teman. Ya pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus lahirkan banyak mahasiswa berprestasi. Baik nih, kita langsung tanyakan nih ke mahasiswanya gitu ya Bu, yang habis menjuarai suatu kompetisi. Kira-kira kompetisi apa nih? Dari Ale nih, Ale ini baru-baru ini kamu baru menjuarai juara 1 ya Ale ya? Ini ajang apa sih Ale? Itu untuk lombanya sendiri sih dia virtual. Namanya ajangnya lomba apa nih? Lomba apa nih? Ajang lombanya itu National Tourism Student Championship, tapi yang bagian latte art. Latte art gitu ya? Ya. Oke. Itu gimana tuh lombanya, Ale? Untuk pertamanya penyisian sih. Untuk penyisian sendiri dia pemilihan langsung dari jurinya lewat online. Itu dipublisnya di YouTube. Oke. Setelah itu untuk finalnya di Zoom. Finalnya di Zoom. Oke, ini kapan sih ajangnya Ale diadakan? Untuk ajangnya sendiri itu bulan Juni. Juni. Baru dong berarti, baru kemarin ya? Ya, Masih Juni. bulan kemarin. Yang ngadain sendiri dari mana tadi Ale? Yang ngadain sendiri itu dari IPBI Bali. IPBI Bali. Iya, Waduh, dan kamu juara 1 ya?
Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, ini sebelumnya kamu bakal nyangka nggak sih kalau bakal juara 1 atau ya udahlah ikut aja, siapa tahu ya ikut-ikut aja buat pengalaman atau gimana gitu? Ya, tujuannya ikut juga ya menang sih sebenarnya. Oke, jadi memang udah mentargetkan untuk menjadi juara 1 Iya. gitu ya? Waduh, kayaknya udah. Ya, yang harus target harus sebenarnya. Oke, kayaknya udah ahli banget nih Bu si Alih nih di bidang latte art gitu ya. Sudah tidak diragukan lagi kemampuannya gitu. Kalau Fasya sendiri nih, Fasya nih juga baru-baru ini berhasil menjuarai suatu ajang nih. Fasya, ajang apa nih Fasya? Jadi di program baru sih Mbak dari Hotel Tentrem itu ada Oke. quiz product knowledge. Product knowledge, gimana tuh? Iya, jadi di quiz itu tuh sebenarnya dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan yang dimiliki para staff, casual, trainee maupun outsourcing yang kerja di hotel. Oke, ini perasaan kamu nih menjuarai ajang tersebut gimana nih? Juara 1 juga kan, Fasya? Iya, betul. Yang pasti senang sekali karena saya sebagai trainee bisa mengalahkan para staff-staff hotel yang ada di sana untuk bisa jadi juara 1. Mengalahkan staff loh. Gimana Bu? Langsung Mengalahkan staff loh. mengalahkan staff. Ini baru training loh. Baru training mengalahkan ya Bu ya, luar biasa sih memang ini Bu. Ini Fasya, ngomong-ngomong menurut kamu tadi fasilitas-fasilitas yang udah disebutkan sama Bu Neni tadi apakah membantu nih dalam perkuliahan kamu, kemudian dalam magang ini juga, ini kan lagi magang juga nih kamu? Menurut saya sangat membantu karena fasilitas yang disediakan oleh kampus pun itu juga sangat sudah komplit sekali dari front office, housekeeping maupun dari food and beverage. Dan di lab sana juga bisa buat sharing kayak kita para mahasiswa punya skill apa, kita bisa saling ngajarin mahasiswa yang lain, diajarin misalnya Ale bisa latte art, nanti teman-temannya bisa diajarin juga, seperti itu. Iya. Banyak gitu ya dipelajari berarti ya Bu ya, luas juga gitu. Ini kalau untuk peran dari Prodi sendiri nih Bu, untuk meningkatkan prestasi mahasiswa nih gimana nih Bu? Kayak contohnya tadi Ale sama Fasya gitu. Iya, kalau secara umum yang jelas kami Udinus ini menyediakan fasilitas ya Mbak terkait dengan kurikulum dia untuk menunjang pembelajaran. Seperti tadi lab hotel itu dibuat semirip mungkin dan benar-benar memenuhi kebutuhan mereka gitu. Seandainya mereka nanti kerja praktik gitu atau setelah lulus nanti gitu ya. Nah, secara khusus kalau terkait prestasi lomba-lomba seperti yang tadi ditampilkan ya oleh Ale Rafasya misalnya. Ya, kalau Rafasya ini salah satu hasil gitu dari manfaat fasilitas itu tadi gitu, bahwa mahasiswa itu dibekali berbagai pengetahuan tentang apa yang akan mereka lihat, mereka hadapi, mereka laksanakan di hotel nanti gitu. Jadi berkaitan dengan produk knowledge tadi gitu ya, mahasiswa tahu betul gitu ya. Udah tahu tadi betul, ya Bu ya, tahu udah betul ada di sini. Di hotel itu tahu. ada apa saja dan apa yang akan dilakukan di sana, apa yang harus dilakukan gitu. Itu dibekali dan itu sesuai dengan kurikulum misalnya. Nah, begitu juga dengan tadi misalnya barista gitu ya, kan sudah ada labnya sendiri gitu. Udah ada Nah, kalau terkait dengan lebih khusus terkait dengan lomba-lomba, jadi kami memfasilitasinya misalnya dengan menginformasikan kepada mahasiswa yang berminat dan juga berbakat, kami dukung, kami dorong untuk mengikuti lomba-lomba kompetisi itu dengan memberikan dosen pembimbing juga misalnya, dan untuk lomba-lomba tertentu yang butuh pelatih misalnya, kami juga datangkan gitu ya, kami mintakan pendapatnya gitu terkait dengan lomba-lomba itu misalnya. Nah, dan tadi menarik ya seperti yang disampaikan oleh Fasya tadi bahwa misalnya ada tempat sharing juga. Jadi sebenarnya mahasiswa kami punya klub-klub gitu, misalnya cooking club gitu. Ya, seperti misalnya barista club juga ini kopi gitu ya. Ada English club juga yang terkait bahasa. Jadi dari semua mahasiswa dari mau peminatan apapun itu bisa join gitu bisa ya Bu, join ya? yang berminat misalnya ingin bisa latte art misalnya bisa join, yang suka masak bisa join cooking club bisa gitu. Ya Bu ya? Join saya di sini Bu. Sip deh. Oke, tadi kan ngomong-ngomong masalah lomba nih, Ale, kalau kamu awal mengetahui ajang perlombaan latte art tersebut tuh dari mana tuh? Awal mulanya. Iya. Yang lomba kemarin atau sebelum-sebelumnya? Yang kemarin yang juara 1 itu yang latte art itu, taunya dari mana sih?
Kalau itu taunya lebih dari teman. Jadi teman satu outlet itu juga ikut. Dia kebetulan di support sama kuliahnya juga. Jadi kayak ada dorong, oh ini ternyata bisa ya didorong sama Oke. pihak kuliah. Jadi ya termotivasi dari teman sih. Oke. Kemudian peserta yang ikut lomba latte art kemarin tuh dari mana aja, tahu nggak Ale? Saingan-saingan kamu? Saingannya kebanyakan orang Bali Oke. sama orang Semarangan juga ada. Semarangan juga ada ya, tapi kebanyakan dari Iya. Bali gitu ya. Kebanyakannya Oke. di Bali. Berarti tuh lombanya tuh awalnya kamu bikin video, kemudian harus upload ke YouTube gitu. Iya betul. Terus habis itu pengumuman yang masuk final baru lewat Zoom. Berarti buat langsung gitu dong. Iya. Untuk finalnya kita langsung buat langsung. Jadi ada dua kali Dua pembuatan. kali pembuatan gitu ya. Nah nih yang pertama nih waktu kamu yang diupload di YouTube itu kamu bikin apa tuh? Itu saya bikin seahorse, kuda laut. Oke, kuda laut. Kalau waktu final, kuda laut juga atau harus ganti kayaknya ya? Kalau yang final saya bikin kelinci. Kelinci. Iya. Kenapa tuh? Kenapa sih kamu bikin kuda laut, kemudian bikin kelinci kayak gitu? Ada filosofinya nggak sih kalau kayak gitu? Atau asal ya udah buat aja gitu, art gitu? Kalau dulu seahorse-nya sih karena lebih tertarik karena dunia laut sih dan itu juga pattern yang basic juga. Oke, ini berarti bisa lihat hasil karyamu dong Ale di YouTube yang kuda laut. Bisa. Lihatnya di mana tuh? Di YouTube-nya Ale. Jadinya Aduh, biar bisa lihat gitu Di ya Bu, akun. ya kan penasaran. di Instagram juga ada. Oh, Instagram juga ada. Di mana tuh Instagram Ale? juga ada. Ya, Nama Instagramnya apa atau YouTube-nya tuh? Biar teman-teman bisa lihat nih untuk hasil karyanya Ale. Instagramnya Atarik GHAZZ. Atarik GHAZZ. Ya, Tuh teman-teman dicatat nih kalau mau lihat hasil karyanya dari Ale nih, juara 1 latte art gitu ya Bu ya. Aduh, Iya, membanggakan betul. sekali nih. Kalau Fasya sendiri nih, Fasya awal mulanya kamu tahu perlombaan product knowledge test itu dari mana sih Fasya? Jadi itu kan program dari hotel kan. Jadi dibagi beberapa hari, buat bagi per harinya itu 50 orang. Jadi pertama itu kita suruh ngisi kayak di Google Form untuk jawab soal sama jawabannya. Terus habis itu kita dilombakan untuk cepet-cepetan menjawab dan yang pasti benar. Terus nanti kalau misalnya juara 1, 2, 3 nanti ada souvenirnya dari Sidomir. Waduh, luar biasa sekali, menarik ya Bu ya. Ini ngomong-ngomong pesertanya lawan kamu ada dari mana saja nih Fasya, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus. Lahirkan banyak mahasiswa berprestasi. Baik Fasya, kita lanjutkan. Tadi siapa saja sih peserta saingan kamu itu dalam lomba ajang tersebut? Jadi pesertanya itu ya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada staff, anak visual, anak trainee yang lain juga. Bahkan setingkat manajer pun, SPV juga ada di situ. Oh, ke setingkat manajer juga ada. Iya, mereka Dan jadi kamu satu. kalahkan. Dan kamu kalahkan. Iya. Waduh, Fasya luar biasa loh, ini nggak main-main Bu. Masa ngalahin manajer coba Bu? Katanya ada 60 kandidat. 60 kandidat. Waduh, betul tuh Fasya. Iya, 60 kandidat. Banyak banget, Kak. 60 kandidat. Lebih malah kayaknya. Lebih Iya. tuh malah lebih Bu. Malah lebih ya. Malah lebih, dan dia juara 1 dong Bu. Gimana nih Bu perasaannya nih Bu sebagai Wah, Kapolri? bangga sekali ya tentu Sama saja. Ale, Fasya ini gimana nih Bu? Aduh juara 1 Bu. Aduh Bangga luar sekali. biasa, bangga. Ini kalau ngomong-ngomong nih Bu, untuk
prestasi yang lain apakah juga ada nih Bu selain Ale dan juga Fasya ini? Oh, ada. Berapa hari yang lalu itu ada mahasiswa masih kami fresh juga nih. yang juara towel art gitu Towel ya. art atau Ya, melipat jadi di competition hospitur gitu ya. Nah, yang diadakan oleh UPH. Oke. Dan mahasiswa kami Veronica Halim namanya itu juara 2, berhasil mendapatkan juara 2 towel art competition Towel art ini. competition, aduh Iya. nggak main-main ini. Dan ini kompetisi nasional juga Nasional kan? juga, nasional Iya, jadi semua banyak. yang ini. Ya, pesertanya dari beberapa universitas gitu. Dan Se-Indonesia juga kan ya, nasional gitu ya Bu ya. Alhamdulillah bisa juara 2. Ini ngomong-ngomong memang diajarkan gitu ya Bu ya di perkuliahan towel art gitu Bu. Iya, di peminatan housekeeping misalnya itu ada materinya untuk towel art, untuk karena berkaitan dengan kamar ya, towel gitu ya. Nah, itu juga diajarkan juga seninya bagaimana gitu melipat itu supaya terlihat menarik, bersih, rapi, higienis, bersih rapi, gitu ya, Bu, ya. betul. Dibentuk-bentuk gitu ya Bu Dan ya. kemudian dikerasikan ya Oh, gitu. dikreasikan. Itu kreasi apa aja Bu? Macam-macam ya, Bebek. tergantung temanya ya. Biasanya macam-macam. bebek. Betul, bebek, angsa Iya, gitu benar. ya. Macam-macam. Dan yang ini seperti, dan tergantung tema ya. Yang ini misalnya Veronica itu Bu. babi berbentuk pigi-pigi gitu ya, little pigi gitu. Baru tahu saya, Bu. Terus ada juga yang temanya misalnya snow meat gitu ya, jadi binatang yang ada di kutub Lucu ya, sana Bu, ya. misalnya ya. Jadi pengen nginep di hotel untuk melihat itu ya, towel artnya. Gitu nggak semua mungkin ya. Cuma ini adalah salah satu keterampilan yang diajarkan itu ya, karena berkaitan dengan apa yang ada di kamar misalnya gitu ya, berkreasi dengan itu. Nah ini ngomong-ngomong ini kan masih di tengah pandemi gitu ya Bu ya, perkuliahannya gimana nih Bu kalau di D4 pengelolaan perhotelan sendiri? Ya karena masih pandemi kami mengikuti instruksi dari universitas gitu, kemudian mengikuti juga aturan dari pemerintah begitu ya, yang menekankan keselamatan. Jadi perkuliahan selama ini bersifat daring gitu, dalam jaringan online seperti itu. Tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Ale ya gitu. Jadi karena kondisi yang seperti ini, kami mengadakan perkuliahannya lewat daring, dan Udinus sangat mensupport untuk itu. Ada 2 sistem di Udinus, ada Kulino ya, dan juga si Adin gitu. Betul. Yang sangat membantu perkuliahan online ini. Oke, jadi kayak gitu ya Bu ya. Iya. Gimana lagi ya Bu ya di tengah pandemi, tapi Betul, semoga pandeminya segera berakhir berakhir ya Bu ya. Ingin hidup seperti dulu, normal pengen lagi segera gitu. nyicipin gitu kan, Iya, kalau Bu, praktek ya. Saya mau join gitu Bu maksudnya. Oke, baik. Beralih ke Ale nih, Ale. Ini ngomong-ngomong kamu bisa latte art itu sejak kapan sih Ale? Bisa latte artnya itu udah baru tahun kemarin sih. Baru tahun kemarin? Iya. Waduh. Kalau mulai mendalaminya itu dari awal bekerja, itu di 2019-an. 2019-an. Termasuk masih baru juga gitu ya Bu ya, tapi udah bisa menjuarai gitu. Ini ngomong-ngomong, desain atau pola apa saja sih yang kamu kuasai gitu dalam menyiapkan kopi gitu, menuangkan susu panas ke cangkir espresso, aduh apa tuh? Lebih ke fokus lebih di gambar-gambar kayak binatang gitu sih. Oke, jadi memang lebih suka yang binatang gitu ya? Iya. Kenapa memangnya Ale? Kenapa lebih tertarik ke bentuk-bentuk binatang gitu? Karena lebih unik, lucu juga. Oke, lebih unik dan lucu gitu Bu katanya. Kalau ini ngebentuk wajah gitu bisa nggak Ale? Untuk bentuk wajah sendiri belum bisa. Tapi mau Itu ada ada tekniknya minat sendiri. ke sana nggak? Untuk minat ke sana kayaknya enggak dulu deh. Nggak dulu, kayak fokus Soalnya mendalami hewan ya. Iya. Oke, mendalami hewan gitu. Oke, kalau Fasya sendiri nih, Fasya kemarin waktu ajang itu nih, produk-produk apa saja sih yang perlu kamu pelajari gitu? Jadi kita tuh dikasih kayak gini Kak, pocketbook buat dipelajarin. Jadi nanti isi di pocketbook ini kita belajar tentang sejarah Hotel Tentrem, dari namanya ataupun dari pemilik-pemiliknya atau owner-ownernya.
Terus fasilitas yang disediakan juga itu sudah ada di Pocketbook ini semua. Oke, kemudian untuk kesulitan yang kamu hadapi saat mengikuti ajang tersebut apa nih? Atau nggak ada nih bahkan? Aduh. Ada sih kamu ngapalin fasilitasnya aja karena fasilitasnya cukup banyak dan ada beberapa yang emang nggak ada di hotel lain seperti itu. Oke, jadi di fasilitas karena saking banyaknya fasilitasnya, aduh gitu sampai belibet saya. Iya. Saking banyaknya fasilitasnya gitu ya. Tapi juara 1 sih Bu, gimana ya? Juara 1 mengalahkan tingkat manajer dikalahin Bu. Aduh nggak main-main sih kalau Fasya ini. Oke Bu, ini kan kita masih di tengah pandemi nih Bu. Ini gimana sih caranya dari Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus sendiri untuk terus meningkatkan ide kreatif dari mahasiswa-mahasiswanya? Iya, selain perkuliahan reguler, kami juga mengadakan webinar, workshop yang tentu saja semua online ya Mbak ya, karena kondisi masih seperti ini gitu. Nah, untuk narasumber di webinar dan workshop online itu kami mengundang narasumber-narasumber dari praktisi ya, dari berbagai bidang. Harapannya itu bisa memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak lagi yang bisa membentuk kreativitas mahasiswa lagi, seperti misalnya nih dalam bidang F&B gitu ya. Kami pernah mengundang Chef Brian misalnya yang Chef pernah Brian, juara iya, tahu. MasterChef Indonesia Betul, ya, betul. runner up ya kalau tidak salah ya. Chef Febrian Wicaksono misalnya gitu. Dan chef-chef dari hotel-hotel lainnya gitu. Jadi benar-benar dari praktisi gitu ya. Kemudian begitu juga di bidang FO dan di bidang housekeeping misalnya. Untuk bidang housekeeping yang baru saja beberapa hari ini kami mengundang narasumber Bapak Abdul Salim misalnya, yang itu bercerita tentang laundry, ya berkaitan dengan laundry, bisnis laundry, cleaning gitu ya. Nah ini harapannya juga sama, menginspirasi mahasiswa Para juga. mahasiswa gitu ya, Bu, Betul, ya. mungkin bisa berusaha di bidang laundry mungkin Betul, gitu betul. ya. Selain memang laundry itu sendiri adalah salah satu materi di peminatan housekeeping. Oke, Begitu. baik. Jadi seperti itu ya Bu ya, untuk terus meningkatkan, merangsang kreativitas Betul. mahasiswa di tengah pandemi gitu ya Bu. Betul, Oke, betul. baik Bu. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda Oke. berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus, lahirkan banyak mahasiswa berprestasi. Baik, kita lanjutkan Ibu Neni. Kalau menurut Bu Neni nih, hingga saat ini nih kualitas dari mahasiswa-mahasiswa Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus sendiri gimana nih Bu? Kualitasnya meskipun dalam masa pandemi ini saya pikir masih tetap terjaga ya. Kami beberapa waktu yang lalu itu melakukan monitoring evaluasi untuk mahasiswa yang magang. Nah, misalnya salah satu indikatornya itu ya Mbak ya. Jadi ketika kami melakukan monef itu pihak hotel memberikan respons yang positif gitu ya, dan bahkan justru meminta lagi gitu ya, meminta mahasiswa kami untuk magang di sana gitu. Nah itu kan salah satu indikatornya bahwa kualitas berarti ya, Bu, kualitas ya, mahasiswa kami ini masih tetap terjaga seperti itu. Oke, aduh nggak main-main. Tapi memang iya sih Bu, dilihat dari prestasi-prestasinya tadi juga, Ale, Fasya, kemudian Veronica juga memang jempol sih Bu ya. Oke, ini tidak terasa sudah memasuki segmen terakhir nih Bu. Ini biasa nih segmen terakhir adalah harapan nih dari Ale dan Fasya dulu nih. Ale dulu deh. Ale, harapan kamu untuk Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus nih Ale. Harapannya saya sih untuk lab ketika nanti udah pandemi selesai, harapan Ale sendiri sih labnya lebih bisa diaktifin, kayak organisasinya dibentuk lagi, biar gak sepi lah, cuman dipakai buat waktu praktek aja. Oke. Ini bisa ini langsung buat masukan gitu ya Bu Iya ya. betul. Jadi Cuma ini karena masih mau pandemi betul, ya. nanti setelah pandemi boleh nih Mudah-mudahan dipakai. ya. Ya, tentu Mudah-mudahan saja, segera tentu saja. berakhir gitu ya Bu Oke, pandeminya. betul. Oke, kalau dari Fasya sendiri nih, harapan kamu untuk Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus, Fasya? Kalau menurut aku semoga prodi perhotelan lebih berkembang lagi. Terus kan kita juga punya organisasi, itu mungkin bisa lebih diaktifkan lagi dan lebih
maju lagi untuk proker-prokernya untuk kedepannya, dan yang pasti labnya juga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Ini yang terakhir nih dari Bu Neni sebagai Ketua Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus nih Bu, harapan Anda ke depan nih Bu, gimana nih Bu? Tentu saja saya berharap program studi ini bisa menjalankan visi misinya dengan baik, gitu ya, bisa menyelenggarakan pendidikan dengan baik, gitu, penelitian, pengabdian yang lebih banyak lagi, kemudian bekerja sama dengan lebih banyak institusi lagi. Betul. Seperti itu. Salah satu targetnya adalah juga dengan mencapai akreditasi unggul atau internasional. Ini yang sedang kami kejar begitu. Kemudian ada beberapa program yang terpaksa tertunda karena pandemi ini, seperti misalnya magang ke luar negeri, seperti itu. Karena kami juga memiliki kerjasama dengan hotel-hotel internasional ya di luar negeri, di Singapura, kemudian di Jepang, di Korea, di Taiwan gitu. Yang itu semua tertunda karena pandemi ini ya. Terpaksa kita tunda karena ya kondisi gimana lagi gitu ya. Jadi harapannya mudah-mudahan pandemi ini bisa segera selesai. Kami bisa menjalankan program-program yang tertunda itu, termasuk juga mengaktifkan lab perhotelannya ya, Ale dan Fasya ya. Ini mereka kayak sepertinya sudah kangen. Mereka sudah kangen sekali ya mau praktek di sana gitu. Mudah-mudahan kita berdoa saja semua ya supaya pandemi berakhir dan program-program yang ada di Prodi ini bisa segera dilanjutkan semua, ya, betul. Amin. Oke, jadi gitu nih teman-teman. Semoga nih pandeminya buruan benar-benar berakhir gitu ya Bu ya. Buruan membaik kayak gitu. Kemudian buat Ale dan Fasya nih ditunggu juga nih prestasi selanjutnya gitu ya di latte art dan juga di perhotelannya. Ini Fasya, buat Ibu Neni sukses selalu nih dalam memimpin Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah bergabung bersama kami hari ini. Saya Nadia Alfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.